Shalom jemaat Eklesia yang dikasih oleh Tuhan. Pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Allah kita. Sebab di hari yang berharga, hari yang istimewa ini, kita bisa datang kembali dan beribadah, khususnya memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sungguh luar biasa. Dan di saat yang berharga, yang baik ini saudara-saudara, saya akan memberitakan kepada kita tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita semua, kita bersama-sama akan membacanya di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 50 dan ayat 51. Dikatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Satu peristiwa yang sungguh luar biasa adalah dinyatakan oleh Alkitab bahwa ketika Tuhan Yesus Kristus mengumpulkan murid-muridnya dan membawa para murid ini ke satu tempat yang ada di Betania, di sebuah bukit yang disebut Bukit Zaitun. Disitulah Tuhan Yesus Kristus memberikan pesan-pesan yang terakhir dan kemudian dia terangkat ke sorga, saudaraku. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk bisa ke Holy Land beberapa tahun yang lalu. Di sana, khususnya di Bukit Zaitun yang ada di Betania, saya bisa masuk ke dalam sebuah kapel dan menyaksikan di situ ada satu batu yang dikatakan sebagai tempat di mana Yesus berpijak sebelum Yesus Kristus terangkat ke sorga. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci dan kebenarannya sendiri sudah dinyatakan oleh Yesus sebelum saudaraku peristiwa ini terjadi. Mari kita melihat apa yang dinyatakan oleh Yesus dengan pernyataannya dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini sebuah penegasan saudaraku bahwa ternyata Yesus bukan berasal dari dunia. Yesus bukan berasal dari bawah. Dia berasal dari atas, dari sorga. Dan jika ia naik ke sorga, ia kembali ke asalnya. Tempat di mana dia berada sebelumnya. Nah saudara-saudara, Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang telah datang dengan tugas penyelamatan. Dan itu semuanya sudah sempurna diselesaikan oleh Tuhan bagi kita semua ketika dia rela mati di atas kayu salib. Nah saudara-saudara, dia sudah kembali ke sorga. Kenapa saudaraku? Karena nubuatan kitab suci harus digenapi. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ketiga dikatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Saudaraku, Yesus datang dari Allah. Dan dia kembali kepada Allah. Di tempat di mana dia datang, saudaraku. Kemudian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal? Karena dia berasal dari sana. Dia tahu persis situasi dan kondisi sorga. Di sana ada rumah yang disebut rumah Bapa. Dikatakan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Dia berasal dari sana. Dia katakan ini karena dia memang berasal dari sana. Aku mengatakan sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jelas sekali tujuan Yesus Kristus naik ke sorga di sini supaya menyediakan tempat bagi kita semua. Karena dia menghendaki di tempat di mana dia berada, kita pun berada bersama-sama dengan dia. Dia akan bawa kita ke sana di satu saat, saudaraku. Sekarang kita mau belajar 3 makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apa saja 3 makna kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini? Yang pertama,
Tuhan Yesus memberikan kepada kita amanat agung. Dia telah naik ke sorga, tetapi dia punya pesan. Dia punya satu perintah agung atau amanat agung, Great Commission, kepada kita semua sebagai murid-muridnya, milik kepunyaannya. Saudara, yang kedua adalah Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Dia memang sudah berada di sebelah kanan Bapa di sorga, tetapi dia berjanji menyertai kita. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali kali yang kedua. Saudaraku, dia pasti datang kembali. Akan ada waktu dan ketiganya, kita tidak tahu, tetapi dia pasti datang kembali. Nah, saudara, kita mau belajar, saudaraku, tentang ketiga makna ini. Yang pertama, Tuhan Yesus memberikan kepada kita amanat agung atau Great Commission. Nah, apa yang dicatat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 ini merupakan pernyataan Yesus Kristus dari amanat agungnya kepada kita semua. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Satu amanat telah dinyatakan kepada kita semua, satu perintah agung, perintah yang terbesar, supaya kita pergi. Kita harus pergi dan membawa Injil kepada bangsa-bangsa yang belum kenal Tuhan. Generasi pertama yaitu generasi para murid yang merupakan murid langsung dari Yesus Kristus. Dan para murid-murid yang dimuridkan oleh rasul-rasul Yesus Kristus. Mereka telah pergi, mereka telah melakukan bagiannya. Dan ini kita bisa lihat, saudaraku, di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Dikatakan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan menubuhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Mereka sudah pergi, mereka sudah melakukan amanat agung Yesus Kristus. Walaupun resikonya adalah penolakan, resikonya adalah aniaya, resikonya adalah mati jadi martir untuk kebenaran dari Injil Yesus Kristus disampaikan bagi seluruh bangsa. Saudaraku, saya mencatat kepada kita, saudara, bahwa ternyata para rasul-rasul ini ketika mereka pergi memberitakan akan kabar Injil, kabar baik, kabar keselamatan bagi bangsa-bangsa, mereka adalah orang-orang yang telah masuk ke dalam resiko mempertaruhkan nyawa mereka masing-masing. Saudara, dicatat bahwa Rasul Petrus, dia telah pergi ke berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai provinsi di waktu itu dalam kerajaan Romawi. Dia memberitakan Injil, saudara. Dan di saat yang terakhir, yaitu ketika dia ada di kota Roma, saudaraku, dia dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Nero pada saat itu, saudaraku. Dan dia kemudian meninggal dengan disalib kepala di bawah, kaki di atas. Rasul Andreas, dia pergi ke Yunani. Rasul Andreas ini adalah adik daripada Rasul Petrus, dan dia mati disalib di kota Patras ketika memberitakan Injil kepada orang-orang di Yunani. Terus Rasul Matius, dia pergi ke Ethiopia, dia beritakan Injil di sana, dan dia mati disiksa dengan pedang di Ethiopia, saudara. Terus kita dapati ada Rasul Lukas, penulis Injil Lukas. Dia juga pergi ke Yunani memberitakan Injil di sana. Dan dia kemudian mati dibunuh, saudaraku, oleh karena Injil Yesus Kristus. Rasul Markus, dia pergi ke Mesir. Di kota Alexandria, saudaraku, dia beritakan Injil kepada orang-orang Mesir. Begitu banyak orang-orang yang percaya. Begitu banyak orang-orang yang diselamatkan. Tetapi penguasa Mesir pada saat itu menangkap akan Markus. Kemudian Markus dijatuhi hukuman mati dengan cara diseret dengan pakai kuda di jalan-jalan kota Alexandria sampai akhirnya Rasul Markus meninggal. Kemudian ada Rasul Yakobus. Dia adalah saudara daripada Rasul Yohanes. Dia meninggal dipenggal, saudaraku, di kota Yerusalem oleh Raja Herodes pada saat itu. Saudara-saudara, demi Injil Yesus Kristus, Rasul Yakobus, dia rela
untuk mati sekalipun untuk Tuhan. Dan pada peristiwa pada saat dia dijatuhi hukuman mati oleh Raja Herodes pada saat itu, dia ada dan bersama-sama dengan prajurit-prajurit Roma yang menjaga pada saat itu. Dan Rasul Yakobus yang penuh keberanian, dengan penuh semangat yang menyala-nyala, dia memberitakan Injil kepada mereka. Dan salah satu di antara prajurit Roma ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan walaupun ancamannya sangat berat bagi seorang prajurit Roma, prajurit ini dia tidak takut mati. Dan akhirnya 2 orang, yaitu Rasul Yakobus dan si prajurit Roma ini, pada akhirnya dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Saudara-saudara, kita menemukan lagi para martir-martir yang mau diutus, saudaraku, untuk mereka pergi menjalankan amanat agung. Dikatakan Rasul Bartolomeus yang dikenal dengan nama Nathanael, dia pergi ke Turki. Dan di Turki, saudaraku, dia beritakan Injil kepada orang-orang di sana. Dia ditangkap, dan di salah satu daerah Turki, yaitu di Armenia, saudaraku, dia meninggal dengan tubuh yang hancur karena dicambuk. Ada juga Rasul Andreas yang merupakan saudara daripada Rasul Petrus. Dia juga pergi ke Yunani, saudaraku. Dia beritakan Injil ke sana. Tetapi, saudaraku, dia ditangkap dan kemudian disiksa, saudaraku. Dan dia kemudian juga disalib sama seperti Rasul Petrus. Ada Rasul Thomas. Rasul Thomas, saudaraku, dia terpanggil untuk India. Dia pergi memberitakan Injil ke India. Begitu banyak orang-orang di India yang diselamatkan, saudaraku. Tetapi Raja India menangkap, saudaraku, Rasul Thomas. Dan kemudian Rasul Thomas meninggal dunia karena ditombak oleh pasukan-pasukan dari Raja India pada saat itu. Ada Yudas, saudara daripada Yesus, saudaraku. Dia juga adalah pemberita Injil, di mana dia mengalami aniaya, saudaraku. Dia mati dipanah. Bukan panah satu buah, tetapi dia dipanah dengan panah yang sangat banyak yang menancap di tubuhnya. Dia telah memberi dirinya untuk menjadi martir demi amanat agung Yesus Kristus. Kemudian ada Matias, dia adalah pengganti dari Yudas Iskariot. Dia juga memberitakan Injil, saudaraku, dan sebagai resikonya Matias kemudian meninggal karena dirajam. Terus kita kenal Rasul Paulus. Dia beritakan Injil di Asia Kecil, di Eropa, dan begitu luas tuh pelayanan daripada Rasul Paulus. Dia pun telah penuh keberanian memenuhi amanat agung Yesus Kristus untuk memberitakan Injil, saudaraku. Dan dia pada akhirnya ditangkap, dan lewat pengadilan yang panjang, saudaraku, di depan Kaisar Nero dia dijatuhi hukuman mati. Dia disiksa dan kemudian dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero, saudara. Saudara-saudara, inilah para murid-murid Yesus Kristus yang telah melakukan bagiannya di generasi mereka. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita sekarang ada di generasi kita untuk melakukan bagian kita juga, supaya amanat agung ini tidak berhenti hanya kepada kita, saudaraku. Tetapi mari keluar dari kepentingan diri sendiri. Mari kita lihat ladang yang sudah menguning, yang ada di sekeliling kita yang siap untuk dituai. Siapakah para penuai itu? Kitalah para penuai itu, saudaraku. Kita harus memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan bagi orang-orang yang masih berada di luar Yesus, supaya mereka jangan binasa, supaya mereka beroleh kasih karunia seperti kita. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, biarlah orang-orang yang menerima berita Injil Yesus Kristus juga mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Mari pergi, jadikan bangsa murid Tuhan, beritakan Injil kepada mereka. Biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan melalui penginjilan kita, saudara. Sekarang kita melihat makna yang kedua dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, ada jaminan ketika kita mau pergi untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus,
yaitu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang yang ada di sekitar hidup kita, saudaraku, terutama mereka yang belum kenal Yesus. Dia akan menyertai kita, saudara. Dikatakan menyertai sampai kepada akhir zaman. Kata akhir zaman ini berbicara tentang akhir dari masa hidup kita. Artinya, sampai kita mati, saudaraku, Tuhan Yesus menyertai kita. Dan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua, saudaraku, bahwa Dia menyertai kita, ini dinyatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Dikatakan demikian, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini bukti, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Kita berkumpul dengan anggota keluarga kita, dikatakan 2 atau 3 orang. Kita berkumpul di dalam ibadah di gereja ini ketika nanti masa dari pandemi ini lewat, saudaraku. Dikatakan Yesus hadir, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, ini jaminan, saudaraku, bahwa ketika kita ada dalam persekutuan dengan siapapun juga sebagai tubuh Kristus, Dia pasti hadir. Dan dalam kehadiran Tuhan, Dia pasti akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Dia akan memberi kekuatan, penghiburan, Dia memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan bagian kita yang dipercayakannya kepada kita, saudaraku. Dia berjanji menyertai kita, saudara. Dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita itu melalui Roh Kudus yang diutus kepada kita semua. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan saudara-saudara, yatim piatu itu adalah orang yang tidak berbapak, tidak beribu, tidak punya siapa-siapa. Tuhan Yesus, Dia tidak biarkan kita yatim piatu. Dikatakan Dia akan datang kembali kepada kita, saudara. Datang melalui siapa? Melalui kehadiran Roh Kudus. Kalau kita melihat, saudara, Yohanes 14 ayat 16 dan 17, ayat sebelum dari ayat 18, dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus diutus, saudara. Roh Kudus yang disebut sebagai penolong yang lain, Parakletos. Dia adalah penghibur, Dia adalah Roh kebenaran, Dia adalah Roh Kudus. Dia menyertai kita, saudara. Kita tidak berjalan sendiri. Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus memimpin dan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Saudaraku, mintalah pertolongan dari Roh Kudus setiap hari. Kita bisa berdoa, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus mampukan saya di masa pandemi ini untuk menjadi saksi. Roh Kudus, saya percaya bahwa saya tidak perlu takut menghadapi situasi ini. Karena ada firman Tuhan yang meneguhkan diri saya. Dan Roh Kudus tolong saya supaya semua firman yang menjanjikan kepada saya akan kehidupan yang berkecukupan dan bahkan berlimpah, itu digenapi bagi hidup saya. Dan jadikan saya sebagai alatmu, ya Roh Kudus, untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk menggenapi amanat agung Yesus Kristus. Itu penting sekali, saudaraku. Roh Kudus selalu menjadi penolong bagi kita semua. Di masa-masa kita tertekan, di masa-masa kita ada dalam kesukaran, kita tidak perlu takut, saudara. Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadikan kita sebagai bait-Nya, sebagai rumah tempat kediaman-Nya. Mari kita sucikan, kita kuduskan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani oleh darah Yesus Kristus, dan memohon Roh Kudus untuk terus berdiam di dalam diri kita, memimpin hidup kita dan menuntun kita di hari-hari di masa pandemi COVID-19 ini. Kita akan dihibur dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus selalu akan memberikan kekuatan, pengharapan yang baru kepada kita setiap hari, sehingga
kita tidak terpengaruh dengan apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan, saudaraku. Mungkin di luar sana orang begitu ketakutan, begitu banyak orang yang berkata, kalau saya tidak kerja, saya hanya tinggal di rumah, saya makan apa? Pernyataan-pernyataan seperti ini, saudaraku, bermunculan di mana-mana secara umum untuk menyatakan ketakutan masing-masing orang. Tapi penghiburan Roh Kudus itu selalu ada bagi kita anak-anak Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia pasti akan menggenapi akan janji-janji Tuhan untuk kebaikan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Mari kita melihat sekarang yang ketiga, yang terakhir. Ya, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu bahwa Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali kali yang kedua. Yang kita sebut sebagai second coming. Dia pasti datang, saudara. Karena dia menyatakannya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ketika Tuhan Yesus sudah ada dan pergi ke sorga, saudaraku, dan menyediakan tempat bagi kita di sana, Dia akan datang kembali. Dia akan membawa kita ke tempat di mana Dia berada. Dikatakan supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, kita pun berada bersama-sama dengan Dia, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangannya kali yang kedua itu ada pada dua keadaan. Keadaan yang pertama yang disebut kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi. Ini menyangkut, saudaraku, akhir hidup dari seseorang. Itu disebut sebagai hari Tuhan bagi orang itu. Ketika nafas kita putus dari tubuh yang fana ini, kita meninggal, saudaraku. Itu kedatangan Tuhan. Ketika Dia datang, saudaraku, Dia akan jemput kita yang diubah. Tubuh fana ini mungkin dikubur di tanah, tetapi ada tubuh mulia, yaitu roh kita, saudaraku. Ini akan dibawa ke tempat di mana Tuhan berada. Kita akan ke sana, saudara. Itu janji dari Tuhan untuk kedatangannya kali yang kedua secara pribadi. Tetapi ada jenis kedatangan Tuhan kali yang kedua yang ada pada keadaan secara global, secara umum, saudaraku. Dan itu ada pada tanda-tanda, saudaraku, yang dinyatakan oleh apa yang Yesus sendiri katakan. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua akan disertai dengan tanda-tanda. Dan sekarang apa saja tanda-tanda tersebut? Mari kita bisa lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal 21 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Dikatakan, dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Artinya di hari Tuhan, hari di mana Yesus Kristus akan datang kali yang kedua, bila mana itu terjadi dan apa tandanya? Nah, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara-saudara, dari kebenaran yang saya sudah bacakan bagi kita semua dari kitab Lukas tadi, saya memberikan kepada kita beberapa poin di sini mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus secara global atau secara umum. Yang pertama, saudaraku, akan muncul Mesias-Mesias palsu ataupun nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Mesias-Mesias ini akan mengaku dirinya seperti Yesus, atau bahkan Yesus sendiri
yang dijelmakan melalui dirinya. Ada begitu banyak orang-orang yang mengaku Mesias, saudaraku, di dunia ini. Dan beberapa di antara mereka sudah mati, sudah meninggal dunia. Salah satu di antaranya adalah yang bernama Soo Myung Moon. Dia seorang pendiri dari sebuah organisasi besar yang ada di Korea, saudaraku, yang namanya Gereja Unifikasi atau Unification Church. Saudaraku, dia menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias bagi orang Yahudi, tetapi aku, katanya, si Soo Myung Moon ini, dia adalah Mesias bagi seluruh dunia. Begitu berani, saudaraku, Mesias palsu ini menyatakan, dan ternyata dia mati dan dikubur, saudaraku. Dia tidak naik ke sorga, saudara. Dan banyak Mesias-Mesias palsu yang seperti si Soo Myung Moon ini, saudara. Nah, kita melihat yang kedua, yaitu peperangan akan terjadi di mana-mana. Dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dari zaman Yesus, saudaraku, hingga pada zaman kita, begitu banyak perang-perang besar yang terjadi di mana-mana, di mana bangsa bangkit melawan bangsa. Juga ada perang-perang kecil, perang antar suku, perang saudara di sebuah negara. Itu terjadi di mana-mana, saudaraku. Bisa kita saksikan di media-media sosial kita. Saudara-saudara, yang paling benar-benar dahsyat adalah apa yang terjadi pada Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, yang begitu banyak menelan korban. Puluhan, bahkan ratusan juta orang yang menjadi korban di tengah-tengah kedua perang ini. Tetapi masih menunggu perang yang terdahsyat yang akan terjadi kemudian, yang disebutkan sebagai Perang Dunia Ketiga. Kapan itu terjadi? Tidak ada yang tahu, saudara. Tetapi itu mungkin saya terjadi karena sekarang ini masing-masing negara adik kuasa, saudaraku, sudah menumpuk semua persenjataan yang canggih, saudaraku, untuk dipakai membela diri, katanya. Artinya, saudaraku, pembelaan diri yang dinyatakan oleh negara-negara adik kuasa ini, saudaraku, adalah bentuk dari mana kalau terjadi peperangan, saudaraku, dan ini bisa disebut sebagai Perang Dunia Ketiga, maka persenjataan yang canggih ini akan dipakai untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain. Jumlah korban akan jauh melebihi daripada Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Ini sudah mulai digenapi, saudaraku. Kemudian gempa bumi yang dahsyat akan terjadi di mana-mana. Sekarang, saudara, kalau kita melihat intensitas daripada gempa, sungguh mematikan. Dan kerusakannya sungguh luar biasa, saudara. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, gempa-gempa yang terjadi itu intensitasnya bertambah. Dan terus-menerus terjadi di berbagai belahan bumi, saudara. Dan ini sudah dinubuatkan oleh Yesus. Kemudian dikatakan, adanya penyakit sampar atau wabah yang mematikan terjadi di mana-mana. Nah, saudaraku, wabah demi wabah sudah terjadi. Wabah yang terbesar, saudaraku, terjadi di tahun 1920. Ini yang disebut sebagai flu Spanyol. Begitu banyak orang yang meninggal, saudara. Kalau 50 juta yang dicatat meninggal dunia, saudaraku. Dan begitu banyak yang terjangkiti, ada ratusan juta orang, saudaraku, yang terjangkiti di seluruh dunia. Saudara-saudara, kita sekarang ada di masa wabah di abad kita, saudaraku, abad milenial ini, di mana virus COVID-19 telah menjangkiti lebih daripada 4 juta orang, dan lebih daripada 300.000 orang telah meninggal dunia, saudaraku. Kita tidak tahu kapan wabah ini selesai, saudaraku. Yang pasti ini merupakan bagian dari penggenapan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Seterusnya dikatakan ada kelaparan yang hebat terjadi di mana-mana. Bukan kelaparan yang terjadi secara sporadis, tetapi secara umum, saudara. Kenyataan daripada wabah virus COVID-19 membuat banyak negara-negara sekarang ini masuk di dalam resesi ekonomi. Dan resesi ekonomi akan memunculkan banyaknya kemiskinan di mana-mana. Dan kemudian apa yang terjadi dari kemiskinan? Kelaparan, saudara. Kelaparan ini akan pasti terjadi. Kekurangan pangan mulai terjadi, saudaraku. Orang-orang banyak yang tidak bisa, saudaraku, dengan bebas menanam tanah-tanah pertanian mereka karena
keadaan lockdown yang diberlakukan oleh masing-masing negara termasuk bangsa kita Indonesia. Nah, saudara-saudara, kelaparan ini dikatakan sudah dinubuatkan, saudaraku, oleh Yesus sendiri. Kemudian adanya tanda-tanda yang dahsyat di langit. Saudaraku, para astronomi berusaha untuk melihat keberadaan benda-benda langit. Dan mereka menemukan, saudaraku, ada komet-komet yang begitu berbahaya jika bertabrakan dengan bumi. Ada juga asteroid, satu batu yang sangat besar, saudaraku, yang jalurnya itu bisa masuk ke orbit bumi. Dan kalau batu besar yang bernama asteroid ini, yang besarnya ada yang 3 kali lapangan bola, ada yang 10 kali, bahkan yang ratusan kali lapangan bola, itu berhasil masuk ke orbit bumi dan menabrak bumi, kiamat akan terjadi, saudara. Kematian yang besar akan terjadi di seluruh dunia. Saudara-saudara, tanda-tanda besar di langit sudah diamati oleh para astronomi, saudaraku. Dan mereka memprediksi banyak hal tentang jalur-jalur tabrakan dari asteroid-asteroid yang sangat berbahaya bagi bumi kita ini. Terus apalagi, saudaraku, terjadi aniaya kepada anak-anak Tuhan. Saudaraku, aniaya sudah terjadi pada gereja mula-mula. Dan ternyata, saudaraku, dari waktu ke waktu, terutama di daerah-daerah yang tertutup dengan Injil, saudaraku, anak-anak Tuhan di sana mengalami aniaya, mengalami pembatasan, mengalami begitu banyak kekangan. Dan itu semua, saudaraku, menjadi bukti bahwa memang ini semua sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Terus yang terakhir, saudaraku, inilah dinantikan, yaitu terjadinya rapture atau pengangkatan kepada gereja Tuhan atau kepada orang-orang saleh yang sungguh berharap akan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa rapture ini akan terjadi itu seperti sekejap mata, saudaraku. Tubuh yang fana kita ini akan diubah, saudaraku, menjadi tubuh kemuliaan yang kemudian diangkat untuk berjumpa dengan Tuhan di awan-awan yang permai di angkasa. Nah, saudara, rindukanlah untuk terjadi rapture, terjadi pengangkatan pada diri saudara. Yang paling harus kita perhatikan, saudaraku, bagaimana menjaga hidup kita benar dan suci, kudus. Jangan kudis, saudaraku. Jangan kita sama dengan dunia ini. Kita harus menjadi berbeda. Kita harus berpisah atau terpisah dari dunia. Kita memang hidup di dunia, layaknya seekor ikan yang hidup di laut, saudaraku. Laut itu asin, tetapi herannya, walaupun ikan hidup di laut yang asin, tetapi tubuh ikan, badannya ikan tidak ikut asin, saudaraku. Mari kita bersama-sama memang hidup di dunia yang penuh dosa, saudaraku. Dunia yang sudah terkutuk. Tetapi kita jangan sampai hidup sama seperti dunia. Dikatakan firman Tuhan, engkau jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Marilah kita berubah. Marilah kita hidup sama seperti Yesus sendiri, saudaraku. Mari kita menjadi serupa dengan Dia. Dan kita menjadi berbeda. Satu saat, saudaraku, ketika hari dan ketika itu sudah dinyatakan, rapture terjadi, saudara dan saya akan diangkat oleh Tuhan di awan-awan kemuliaan. Saudaraku, inilah hal yang saya mau nyatakan kepada kita, saudaraku, tentang 3 makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya kembali mengulang sekali lagi. Ya, makna yang pertama adalah Tuhan Yesus memberikan kepada kita amanat agung. Mari selesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di generasi kita, saudaraku, untuk memenuhkan amanat agung ini. Yang kedua, saudaraku, Tuhan Yesus berjanji menyertai kita. Dia menyertai saudara dan saya ketika kita melaksanakan amanat agung, saudara. Dia menyertai kita juga untuk memenuhkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali kali yang kedua. Dia pasti datang, saudara. Cepat atau lambat, percaya atau tidak percaya,
Tuhan Yesus pasti datang. Karena itu siapkan dirimu, supaya pada saat Dia datang, kita didapati ada dalam kondisi yang telah mempertahankan iman, yang telah hidup benar dan hidup suci. Kita diubah, kita diangkat oleh Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menghibur dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Hari ini kami bisa memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sungguh membuktikan bahwa Engkau memang tidak berasal dari dunia. Engkau berasal dari atas, Engkau berasal dari sorga, dan Engkau kembali ke sorga. Dan ada 3 makna yang kami sudah pelajari bersama-sama tentang kenaikan-Mu ke sorga, yaitu Engkau memberikan kepada kami amanat agung. Amanat agung supaya kami selesaikan bagian kami di generasi kami. Karena generasi-generasi sebelum kami sudah menyelesaikan bagian mereka. Dan kemudian yang kedua, Engkau berjanji menyertai kami di tengah-tengah kehidupan kami hari-hari ini untuk memenuhkan amanat agung itu. Dan yang ketiga, Tuhan, Engkau pasti datang kembali di kali yang kedua. Kami benar-benar berharap, kami benar-benar menaruh iman kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah pada kedatangan-Mu kali yang kedua, kami didapati siap. Kami didapati sebagai orang-orang yang mempertahankan iman, yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kami akan berjumpa dengan Tuhan di awan kemuliaan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu untuk waktu yang baik dan indah di mana kami bisa beribadah, memperingati kenaikan-Mu Yesus Kristus ke sorga. Di dalam nama di atas segala nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kebenaran firman menghibur kita semua, menguatkan kita semua, dan membawa kita untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh pengharapan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.